30%, kan jauh lebih baik kalau kita prepare dulu daripada cuma didiemin gitu. Yang penting kita siapin once ketika dia naik kita harus gimana, turun pun kita harus gimana itu. Yes. Oke, nah ini kalau mengenai mungkin tambah dikit kok. Kalau mengenai ini flow money di global nih. Nah ini kira-kira kalau menurut KOM-nya nih arahnya kemana nih? Wah, Apakah ini cenderung gimana nih? mungkin arahnya cenderung akan in the end mereka mulai menarik diri ke US atau masih memilih di Asia, salah satunya kita gitu. Yang agak beresiko tuh begini, karena saat ini Dow itu diperdagangkan di PE yang kalau nggak salah saya lupa, tapi nanti bisa dicek. Kalau nggak salah Dow itu PE-nya tuh udah setara dengan PE IHSG. Ngapain saya beli IHSG kalau seandainya Dow murah gitu? Nah, itu satu. Tapi so far ya, foreign flow memang masih oke. Nah, kalau menurut saya itu karena strong GDP. Dan saya banyak baca riset yang baru-baru ini keluar, mereka masih very bullish sama komoditi. That's why foreign itu kan kalau udah komoditi bullish ya udah larinya nggak yang ke lain, pasti ke Indonesia gitu. Dan satu lagi, foreign kalau mau masuk China itu mikir-mikir, karena China itu lagi ada banyak masalah, debt dari properti, kemudian turunnya outlook ekonomi mereka, zero COVID policy itu bakal menahankan ekonomi. Jadi kalau mereka pilih Asia, MSCI contoh, I think China bakal di downgrade, kita bakal dapat limpahannya, termasuk salah satunya India. Nah, jadi antara India sama Indonesia aja pilihannya, selain daripada China. Menurut saya seperti itu. Apalagi antara China dan Taiwan ya, Hong Kong ya, itu lagi ada geopolitik ya. Itu kan betul. asing itu paling nggak suka yang politik-politik begitu. Nah, sementara kita fine aja. Tidak suka dengan ketidakjelasan sih sebenarnya. Apapun itu ya kok. Jadi memang kalau menurutku foreign flow ke Indonesia ya karena itu. Selain dari karena China masih terlalu risky, GDP kita oke dan komoditi masih oke saat ini. That's why foreign flow masih oke. Ya fine aja selama itu. Tapi kalau untuk breakout time high, I don't think so. Untuk dalam waktu dekat. Nggak secepat ini, ya. Secara teknikal pun harusnya nggak secepat ini. Karena kayaknya gue liatnya juga masih butuh nafas, butuh tenaga dulu, baru ada sekali tarikannya. Nah ini kalau ngomong-ngomong IHSG kok gue liatnya sih kayaknya krusialnya itu level 7.000 ya. Mungkin kalau 7.030 kalau di break ke bawah itu mungkin sekitar 68 ya. 68 next mungkin 67 ya. Kalau menurut KOM ya. Kalau misalkan skenario-nya dia turun ya. Iya, itu kan jadinya double tops kan. Dan itu dan pokoknya setiap IHSG double tops tuh turunnya dalam. Kalian boleh cek historical dimanapun. Kalau nggak salah 80% atau 90%, every double tops in IHSG itu koreksi more than 10%. Atau more than 7% kalau nggak salah. Bisa agak dalam. Makanya kalau seandainya itu turun, yang jalan ya saham-saham Dajjal lah gitu. Pasti begitu. Dan bucin-bucinnya koreksi. Saham Dajjal. Betul. Dan ini... Nah, oke. Jadi, itu tadi ya teman-teman. Kita bahas sedikit soal kondisi market, soal kondisi global tadi sama bareng KOMY. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas hari ini, saya ingetin lagi, jadi di live ini kita punya challenge. Jadi challenge-nya adalah free access untuk ke grup premiumnya kita di Hot Community. Nah, caranya cukup kalian rangkumin hasil IG live-nya kita gitu ya. Jadi nanti setelah dirangkumin di post di IG story dan tag kita Hot Community dan juga KOMY ya. Dan yang rangkuman yang paling menarik ya, rangkuman yang paling menarik itu nanti akan kita pilih, terus kita itu mendapatkan kesempatan untuk akses sama kita, free akses grup premium kita, yang dimana kita biasa itu suka live, kita hampir tiap hari live voice di Discord. Nah jadi itu teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa trading bareng sama kita gitu. Dan jangan lupa hashtag practice with HOTC ya, HOTC ya, oke? Kita tunggu nanti dan postingannya itu maksimal 1 jam setelah kita kelar live ya. Jadi kalau udah di atas 1 jam itu udah nggak berlaku. Oke? So kita akan mulai ini kok bahas topiknya kita. Jadi ya, seperti tadi mungkin awal-awal gue sempat ngobrol dikit sama KOMB tentang IEP dan IEV ya. Jadi IEP dan IEV ini sebenarnya adalah fitur yang paling baru setelah penutupan kode broker. Ya, jadi ini juga
menjadi celah atau kesempatan untuk kita nggak terjebak. Sometimes kan dulu itu kok tiba-tiba penutupan ditarik, kita senang kan? Waduh, saham yang gue beli terus tiba-tiba penutupannya ditarik, terus senang gitu. Nah, ternyata yang ada tuh besok-besoknya tuh kok Balik lagi. tutupannya balik lagi, turun lagi gitu loh. Nah, itu yang dulu kita tuh nggak bisa ngedeteksi ini penutupan ditarik sampai berapa. Nah, sekarang itu kita bisa lihat. Nah, itu salah satunya adalah fitur yang namanya IEP dan juga IEV. Nah, sejauh apa mungkin kok ME udah memanfaatkan fitur ini kok? Baru kemarin aku manfaatin IEP. Jadi IEP itu kan namanya tuh indikatif equilibrium price ya. Baik. Kalau seandainya teman-teman nggak ngerti IEP itu apa, kalau teman-teman di RTI itu nggak ada ya hanya, tapi di Nggak sekuritas ada. ya, di OLT, Yes. kebanyakan tuh ada IEP. Nah, IEP itu terjadi di market pre-open dan pre-close, itu satu. Nah, biasanya ya, kalau dulu kan di jam market kosong itu kan bid dan over ada. Kali ini bid dan over hilang. Kalian nggak bisa lihat bid dan over, tapi bisa lihatnya IEP. Menurutku jauh lebih bagus. Kenapa? Jadi gini, kemarin tiba-tiba harga Antam itu kan kemarin ada MSCI rebalancing. Yes. Antam naik jadi 1970-an gitu dari bottom. Lalu plom tiba-tiba hilang semua bid dan over karena udah jam 2.50. Saya lihat IEP Antam 2000. Nah, itu artinya dari harga 1975 tiba-tiba tuh ada yang HK Antam naik ke atas. Alasannya apa? Karena ada flow. Jadi contohnya begini, MSCI flow setelah dikalkulasi, fund-fund itu harus beli Antam sebesar, contoh, let's say ini sembarangan aja ya, 200 miliar. Ternyata volume selama perdagangan nggak cukup 200 miliar. Dapatnya mereka balinya baru 150. 50 miliar sisanya gimana? Harus selesai hari itu. Nah, itu mereka HK di closing. Dan itu kalian bisa lihat di IEP. Nah, saya bilang tuh di grup saya tuh, jual Antam. Kebetulan masih bisa kalian jual. Harga 2000. Aku perhatiin dari 2000 turun jadi 1990. Nah, artinya kan Antam closing tiba-tiba naik kayak gitu. Nah, kalau udah naik seperti itu, ya, itu pasti ada fund lokal yang memanfaatin volume-volume dari foreign untuk di short atau dijual atau di apapun itulah. Dan itu saya bilang Antam tuh ada potensi besok merah karena IEP-nya naik ke atas dan hari ini merah Antam. Turun. Nah, ada juga nih, baru kemarin juga saya manfaatin IEP yang di ICBP, tapi terus terang aku nggak berani beli. Tapi klienku ada yang berani beli. ICBP, IEP Open ARB. Saya bingung, kok bisa ICBP IEP Open ARB? Ternyata ada karena laporan keuangannya jelek gitu. Nah, kalau IEP Open ARB, that means udah nggak bisa dijual lagi dong, ya kan? Itu udah bottom price banget. Dan nggak mungkin volume dalam satu market itu, ya, cukup dalam satu kali ARB. Open pagi-pagi nggak mungkin cukup. Pasti ada yang mau beli dan jual. Karena udah nggak bisa jual lagi, ya udah adanya buyer. Dan lihat ICBP, IEP ketika turun ke bawah, di open, nah kalian lihat, akhirnya naik. Jadi cara memanfaatkan IEP itu seperti ini. Contoh, kalau teman-teman nih, di blue chip ngelihat ada IEP yang tiba-tiba drop banget dalam. Kalau teman-teman berani pakai spec buy di IEP itu, maybe I can say 70% or 80% itu bakal goes up. Itu di open. Nah, kalau di closing gimana? Ketika ada IEP yang tiba-tiba naik ke atas, melonjak 5%, 8%, kayak contohnya kemarin, banyak saham. MRT contohnya. Tapi hari ini gimana ya? MRT kayaknya naik ya hari ini. Drop. Merah hari ini kok. Nah, good. Berarti kan sesuai kan? Nah, jadi kalau seandainya teman-teman punya saham, ya, yang IEP-nya tiba-tiba naik, jangan seneng. Kalau nggak sempat jual, besok tuh balik lagi. Jadi kalau seandainya teman-teman di closing, melihat IEP naik ke atas angkanya, udah, buru-buru jual. Besok bisa beli lagi. Karena pasti bakal ada yang short itu. Boleh saya katakan 70%, 80% ketika IEP close di atas, itu bisa turun. Nah, kalau di saham kecil agak bedahan. Kalau di saham kecil begini, contoh, saham apa deh, biasa tuh big player tuh begini, dia ada satu saham yang resistnya di 200, ketahan di 200, closing di 198. Nah, dia memancing orang beli tuh.
Atau dia nggak mau close di bawah 196, dia pengennya dekat-dekat resist biar besok bisa langsung tebel. Nah, biasanya dia tambahkan volumenya di 198. Dia ngebid banyak-banyak di 198 biar IF-nya ketahan di 198. Biar semua Ya. seller itu nggak berani beli. Nah, itu tertampang di IF berdasarkan volume. Nah, kalau IF Volume, aku ya. nggak ngerti, Han. Lu lebih ngerti deh. Gimana Oke. nih, Han? Kalau gue lihat sih selama ini gue juga praktekin, Hmm. maksudnya gue manfaatin gitu. Gue lihat dua nih berhubungan kok. Jadi IEP itu sama IFV itu saling berkaitan gitu. Jadi IEV itu kan hasilnya adalah volume yang ada yang besar itu ketika pre-close. Jadi itu lebih ke kayak MOC. Ya. Nah, MOC itu termasuk datanya volume itu kebentuk di situ. Jadi volume itu bakal dengan hasil volume yang cukup besar di satu harga itu bakal tergambar di harganya gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini menurut gue tuh saling berkaitan gitu. Cara manfaatinnya gimana, Tuhan? Boleh nggak di-spill sedikit? Kalau gue lihat tuh sebenarnya kalau kita lihat kok, misalkan kalau gue biasanya kan tutupan itu 14.50 ya. Kan pre-closing tuh 14.50. Iya. Ini nggak kita yang ini nih ya, yang closingnya 14.50. Nah, biasanya itu mulai kebentuknya IEP itu biasa mendekati 14.58. Jadi kalau begitu 14.58 kita masukin, itu kan udah masa periode random closing ya kalau nggak salah namanya. Nah, itu kita udah nggak bisa masukin order kok. Jadi Yes. batas kita itu 14.57. Itu 14.57 pokoknya udah kita boleh masuk. Nah, biasanya kalau tiba-tiba ada, katakan misalnya contoh BCA, tiba-tiba di 14.56 itu dia spike ke 8270, misalkan kata 8275 gitu. Nah, dia volumenya cukup gede. Nah, itu kadang masih bisa berubah. Jadi menurut gua IEV itu enggak terlalu maksudnya kita prioritasnya tetap IEP gitu. Karena IEV itu cuma mencerminkan seberapa kuat nih harga volume Ngerti. orang ya. Jadi kayak gitu sih kalau Ngerti. yang gue lihat sih. Ngerti. Jadi Jadi gini, Kak. Ya. Mungkin kalau gua nggak salah nangkep tuh begini. Karena kan terkadang kan IF sama apa tuh? Terkadang IF itu kan ada yang nipu ya. Contohnya ya. naikin 3 tik tapi volumenya nggak seberapa gitu. Nah, Ya, itu kan ya, bisa betul. ketahuan di IF gitu. Ya, Makanya ya. kalau di saham-saham kecil mungkin kita mesti agak waspada ya kalau ngelihat IF itu mesti ngelihat IF juga. Tapi kalau di Ya. saham gede kalian ngelihat IF, I think IF-nya juga pasti oke. Contohnya kayak BCA, BRI itu pasti untuk lot-lot kita jualan pasti cukup gitu. Ya, betul. Nah, Ya, jadi ya benar sih, Mas. jadi untuk teman-teman yang kayak nggak bingung soal IF sama IF, contohnya ya, pernah nggak teman-teman ngelihat saham yang dia 1%, 0%, 1%, 0%, tahu-tahu di closing naik jadi 7%, lalu senangnya bukan main, wahaha, wahaha. Jangan ketawa kalau kalian nggak sempat jual, besok itu balik gitu. Iya, besok balik Kenapa? lagi. Ya, benar. Karena kalau di dunia broker jam 2.50 tuh namanya kamar gelap gitu, karena nggak ketahuan gitu. Kalau candaan orang market tuh beli kucing dalam karung katanya, karena nggak ketahuan gitu. Nah, di kamar gelap biasanya tuh ada eksekusi dari lot-lot yang nggak kejadian di awal. Di awal itu kadang karena gini, ordernya broker institusi kan ada 3 jenis. Yang pertama